Halo, Assalamualaikum. Hari ini aku bikin kue lapet ketan. Siapa nih yang suka juga sama kue ini? Oke, aku ceritain sedikit tentang kue ini ya. Jadi ini salah satu kue tradisional yang berasal dari Tapanuli. Kalau nama kuenya mungkin setiap daerah beda-beda. Lapet sendiri itu berasal dari bahasa Batak. Sedangkan kalau dari daerah asalku Tapanuli ke Mandailing, orang-orang biasa menyebut ini kue lope. Kue ini juga ada beberapa macam. Ada yang berbahan pisang, ubi, jagung, tepung beras, ataupun tepung ketan seperti yang aku bikin kali ini. Ini rasanya enak, luarnya kenyal, dan dalamnya manis. Oke, langsung aja deh kita bikin. Oke, bahan pertama yang kita butuhkan adalah daun pisang. Berhubung nanti daun pisangnya akan kita bentuk-bentuk, supaya nanti pas dibentuk daun pisangnya tidak mudah robek, ini kita lenturkan dulu daun pisangnya. Untuk cara melenturkan daun pisangnya ada berbagai macam, boleh dijemur, atau bisa juga memakai cara seperti yang aku buat, yaitu dengan membakar daun pisangnya menggunakan api kompor seperti ini. Bagian daun pisang yang terkena api adalah bagian daun pisang yang warnanya lebih tua. Ini adalah salah satu cara melenturkan daun pisang yang paling cepat, karena nggak perlu waktu lama, daun pisangnya udah jadi lentur. Tetapi bagi kalian yang nggak lagi buru-buru nih dan pengen hemat gas, boleh banget daun pisangnya dijemur aja. Tetapi mungkin waktunya jadi lebih lama. Selanjutnya daunnya kita belah-belah. Untuk lapet ketan kita tidak butuh daun pisang yang lebar ya, karena nanti isiannya akan kita bulatkan juga di dalam daun pisang. Tetapi jangan sampai juga terlalu kecil. Kalau yang aku bikin ini lebarnya di satu telapak tanganku mungkin sekitar 7-8 cm gitu. Dan kalian juga boleh kira-kira untuk ukurannya, yang pasti nanti daun pisangnya ini akan dilipat kiri kanan dan harus bisa menutupi isiannya di dalam. Oke, jika sudah, ini kita rapikan, kita samakan kembali posisi daun pisangnya ke arah daun pisang yang lebih lembut, bukan dari tangkainya ya, karena nanti pas ngebentuknya kita akan pakai daun pisang yang lebih lembut. Kemudian daun pisangnya kita potong, bagian yang dari arah tangkainya kita buang, dan hasil daun pisangnya nanti akan seperti ini, persegi panjang. Oke, daun pisangnya udah siap, lanjut kita persiapin buat inti atau isian lapetnya. Ada 150 gram gula merah, kemudian di sini aku pakai 50 ml air dan juga daun pandan biar wangi. Ini kita masak pakai api yang cenderung kecil sambil diaduk-aduk sampai nanti gula merahnya larut. Kalau untuk tingkat kemanisannya kalian boleh sesuaikan saja. Jika ingin lebih manis boleh ditambahi, jika tidak mau terlalu manis boleh dikurangi komposisi gulanya. Jika gula merahnya sudah mencair semua, kita masukkan 200 gram kelapa parut. Kemudian ini tinggal kita aduk rata aja sampai nanti semuanya tercampur. Dan satu lagi untuk isian atau inti kelapanya ini, jika kalian mau yang lebih basah, kadar airnya boleh ditambahi. Tetapi jangan sampai basahnya itu berlebihan, seperti nanti intinya benar-benar sangat berkuah. Karena apabila terlalu banyak air inti kelapanya, nanti pas intinya dimasukkan ke tengah-tengah tepung akan sangat sulit dibentuk karena bocor. Nah, jika sudah tercampur semua, ini bisa langsung kita pindahkan saja ke wadah sambil kita dinginkan. Oke, lanjut kita bikin adonan tepungnya. Di sini ada 250 gram tepung ketan. Kemudian di sini juga saya tambahkan 3 sendok makan atau 30 gram tepung beras. Ada sejumput garam. Kemudian ini kita tambahkan dengan 100 ml santan. Untuk bahan cairnya sendiri kalian boleh campur, boleh setengah santan kemudian campur sedikit air. Atau jika kalian punya banyak santan boleh pakai santan semua, atau jika kalian tidak punya santan boleh pakai air semua. Jadi bisa bebas milih. Nah, yang aku bikin ini aku pakai 100 ml santan, kemudian ditambahkan dengan 150 ml air biasa. Untuk airnya dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Kenapa adonan airnya dimasukkan secara bertahap? Supaya kita bisa mengira-ngira ini adonan tepungnya udah bagus atau belum. Dan kalau misalnya semuanya sekaligus dimasukkan, takutnya nanti tepungnya itu terlalu encer. Nah, tips seperti ini yang sebenarnya sangat berguna bagi kita yang pemula, karena bisa mengurangi resiko masakan yang kita buat itu gagal. Jika adonan tepungnya sudah terlihat kalis seperti ini artinya udah cukup. Tapi sebelum kita bentuk, ini kita siapkan dulu panci kukusan. Kemudian kita siapkan juga sedikit minyak goreng. Nah, ini nanti kita pakai untuk mengolesi daun pisangnya.
Jadi nanti kuenya tidak akan lengket. Kita ambil 1 lembar daun pisangnya, kemudian ini nanti akan kita olesi dengan minyak. Bagian yang diolesi dengan minyak adalah daun pisang yang warnanya lebih muda. Nah, ini tinggal kita ambil aja minyak gorengnya secukupnya, kemudian kita oleskan pada daun pisang. Pastikan merata supaya nanti kuenya tidak lengket-lengket karena daun pisangnya nanti akan kita lipat. Kemudian kita ambil adonan tepungnya secukupnya saja. Ini kita bulat-bulatkan. Adonan tepungnya kita letak ke tengah-tengah daun pisang, kemudian ini bagian pinggirnya kita pipih-pipihkan supaya nanti adonan tepungnya ini membentuk seperti lubang. Dan jika sudah, tinggal kita ambil saja inti kelapanya secukupnya. Ini aku pakai sekitar 1 sendok makan. Selanjutnya kita tutup. Bagian pinggir-pinggir tepungnya ini kita satukan kembali supaya isiannya tertutup. Jika misalnya nih kalian mengalami kesulitan pas menyatukan tepungnya, pas menutup bagian isinya, karena emang bisa aja, apalagi yang baru pertama kali bikin, nanti pas nutup bagian dalamnya itu tepungnya malah robek. Daripada nanti robekan tepungnya makin besar kan, jadi isiannya nggak ketutup, mending ditambal aja. Caranya ambil sedikit lagi adonan tepungnya, kemudian ditempelin pada adonan tepung yang robek dan sambil dirapiin kayak gini. Pokoknya pastiin aja semua isiannya nggak ada yang keluar. Selanjutnya kita lipat daun pisangnya. Kalian bisa perhatiin ya cara aku. Kiri kanan daun pisangnya kita lipat, kemudian bagian ujung dan pangkal daun pisangnya kita lipat agak lancip seperti ini. Untuk hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini lipatannya udah cukup rapi ya, jadi bentuknya juga bagus. Langsung aja kita tata di atas kukusan. Untuk kukusannya belum saya nyalakan apinya, tetapi ini kue yang sudah selesai dibentuk langsung aja ditata di dalam panci. Jadi nanti pas semuanya sudah selesai dibentuk, baru kita nyalakan apinya dan kita kukus. Nah, ini aku bikin sekali lagi cara aku melipat kuenya atau membentuk kuenya. Jadi bisa kalian perhatiin aja ya. Oke, jika sudah selesai semua dibentuk, ini langsung aja kita tutup pancinya, lalu kita nyalakan api. Untuk apinya kita pakai api sedang aja. Kemudian ini kita kukus sekitar 20-30 menit atau sampai matang. Dan ini setelah dikukus sekitar 30 menit, sudah matang lapetnya. Dan ini bisa langsung aja kita keluarkan dari panci, kita pindahkan ke piring sambil kita dinginkan. Dan ini dia hasil kue lepet ketan yang kita bikin hari ini. Ini kondisinya masih hangat ya kuenya dan masih agak sedikit panas, tapi akan saya coba buka satu. Dan bentuk kuenya nanti akan jadi seperti ini. Ini mudah aja ya, nggak akan lengket di daun pisangnya karena tadi udah diolesin minyak. Hasilnya bagus dan isiannya juga nggak ada yang bocor, baik itu dari atas maupun dari bawah. Ini langsung aku belah biar kalian bisa lihat isiannya tuh kayak gimana. Bisa dilihat ya, ini tuh kuenya kenyal banget. Isiannya manis dan juga wangi. Dan satu lagi, kue ini nggak akan basi 1-2 hari meskipun disimpan di suhu ruang. Tapi jangan simpan di kulkas karena nanti tepungnya akan jadi keras. Oke teman-teman, sampai sini dulu buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.